angka 1 dibuat kan teman-teman kan. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau teman-teman mau buat semua angkanya, apa nggak capek kalau harus tulis satu persatu seperti ini? Tentu masih capek ya teman-teman ya. Nah, supaya lebih gampang, bagaimana kalau kita buatkan saja sebuah fungsi? Jadi enak nanti ya teman-teman ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 segment. Seperti ini modelnya ya teman-teman. Ya, ya seperti ini. Jadi kenapa disebut 7 segment teman-teman? Karena ini ada sebanyak 7 segmen yang berbeda ya. Ini teman-teman perhatikan. Satu, ini segmen A disebutnya. Ini segmen B, C, D, E, F, dan G. Yang di tengah ini G. Oke. Sementara ini adalah dot point-nya teman-teman. Titik atau komanya ya di sini ya. Nah, di dalam setiap segmen ini sebenarnya ada sebuah LED ya teman-teman ya. Yang nanti akan kita kontrol menggunakan Arduino. Oke. Nah, cara mengontrolnya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, saya tunjukkan dulu di ini alat 7 segmennya. Ini model kecilnya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada 4 buah pin yang dipakai. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui yang saya gunakan ini adalah modelnya common anode ya teman-teman ya. Common anode itu maksudnya anodanya itu terhubung semuanya. Semua LED yang ada di setiap segmen itu kutub positifnya terhubung semua. Sementara yang kita kontrol nanti adalah kutub negatifnya. Oke. 7 segment ini ada dua tipe ya teman-teman ya. Ada yang common anode dan common cathode. Yang saya pakai ini adalah common anode. Jadi semua anodanya atau kutub positifnya terhubung semua. Oke. Nah, terhubungnya di mana? Di pin yang tengah ini. Oke. Jadi pin yang tengah ini itu terhubung dengan pin tengah yang sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi dua pin tengah ini terhubung dan nanti akan kita hubungkan ke kutub positif menggunakan resistor tentunya. Sebelum dia ke kutub positif kita hubungkan dulu ke resistor. Resistornya bisa variasi, bisa dari 100 ohm sampai 1 kilo ohm. Oke, yang saya gunakan di sini sekitar 220 atau 330 ya. Nah, eh untuk rangkaiannya nanti saya sediakan di kolom deskripsi seperti biasa ya teman-teman ya. Nah, kita akan mungkin sedikit melihat dulu bagaimana menyalakan masing-masing segmen yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah, untuk segmen A, untuk LED yang A ini, saya colokkan di pin digital 2 pada Arduino ya teman-teman ya. Dan berurutan ini yang segmen B, saya colokkan di pin Arduino digital 3, digital 4, digital 5, 6, 7, dan 8. Sementara untuk dot point-nya ini, tanda titiknya ini saya colokkan di pin 9 ya teman-teman ya. Nah, mari kita deklarasikan dulu ya semua pin yang kita pakai ya teman-teman ya di codingan kita. Kita akan coba ke codingnya dulu. Kita buat eh, sebuah array di sini. Kita pakai array satu dimensi saja ya. Constant, integer, sebut saja namanya pinlet ya teman-teman. Pinlet total pin yang kita pakai ada 8. Oke. Untuk 7 segmennya sendiri ada 7 pin dan untuk titiknya atau dot point-nya ada 1 pin. Jadi totalnya ada 8 pin yang kita pakai. Berarti saya tulis sini pinlet 8. Kemudian isi di dalamnya adalah nomor pin yang saya gunakan ya. Yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke. Ya, jadi pinlet ini adalah sebuah array tipenya constant integer. Kenapa constant? Karena dia tidak akan berubah-ubah nilai di dalamnya. Tetap begini saja ya. Karena kan pin yang kita gunakan untuk LED kan tidak mungkin kita pindah-pindah kan. Kalau sudah
di dalam project atau projectnya sudah jadi, tidak mungkin kita ubah-ubah. Makanya kita kasih konstan saja di depannya, biar tidak diubah-ubah ya. Nah, yang kita gunakan ada 8 pin tadi, 2, 3, 4, sampai 9. Oke. 2 ini adalah LED untuk segmen A, segmen B, C, D, E, F, G, dan ini untuk titiknya atau dot point-nya. Oke. Nah, setelah itu di setup-nya kita harus lakukan pin mode-nya ya. Pin mode. Nah, supaya tidak panjang kita pakai for loop saja. For integer i sama dengan 0 sampai integernya kurang dari sama dengan ada berapa total semuanya? Ada 8, berarti saya sampai 7 ya, karena dari 0 sampai 7 itu totalnya ada 8. Oke, i++. Oke. Nah, isi di dalamnya pin mode. Nah, siapa yang mau kita atur pin mode-nya yaitu pin LED ya. Tergantung nilai i, oke. Sebagai output. LED kita atur sebagai output, oke. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi sampai di sini ketika dieksekusi ini maka Arduino sudah tahu, oke, bahwa kaki-kaki 2, 3 sampai 9 ini dipakai untuk LED ya. Nah, kemudian kita mau perintahkan apa? Kita mau cek satu-satu ya, teman-teman ya. Apakah sudah berhasil kita hubungkan dengan 7 segmennya. Kita tes ya. Kita tulis kita gunakan for loop saja. For int i sama dengan 0 sampai i-nya sampai yang terakhir yaitu yang indeks ke-7. Kita buat i++. Nah, apa yang mau kita lakukan? Kita mau lakukan digital write pin LED dengan indeks i. Kita akan perintahkan untuk menyala. Nah, perhatikan teman-teman ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa 7 segmen yang saya gunakan ini adalah 7 segmen yang tipenya common anode. Artinya apa? Kutub positifnya terhubung semua, sementara kutub negatifnya yang akan kita kontrol. Dengan demikian, kalau kita mau menyalakan, maka kita perintahkan dia untuk low. Sedangkan kalau kita mau mematikan, kita perintahkan dia untuk high. Jadi terbalik ya. Kondisi awalnya dia sudah nyala duluan, karena sudah terhubung dengan tegangan ya. Nah, jadi karena dia menyala duluan semua, maka saya akan coba perintahkan dia untuk mati satu persatu. Coba ya kita tes teman-teman. Berarti pin LED I kita perintahkan untuk high ya. Di sini. High berarti, ingat high berarti dia mati satu persatu. Oke, baru saya delay 1000 saja, 1000 milisecond. Jadi dalam setiap 1 detik dia akan mati satu persatu. Sampai selesai semuanya. Oke, coba kita tes. Kita plot. Oke, berhasil. Nah, perhatikan teman-teman, dia mati satu persatu. Ya. Oke, berarti kita sudah berhasil mengontrol LED-nya satu persatu. Oke. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan? Kita akan membentuk angka menggunakan 7 segmen ini. Jadi misalnya saya mau membuat angka 1, maka segmen yang B dan C ini harus dinyalakan. Oke. B dan C harus dinyalakan. Kalau saya mau membentuk angka 0, berarti semua segmen dinyalakan kecuali yang tengah sama yang dot point ini. Nah, yang dot point ini kita tidak terlalu banyak main ya. Jadi kita matikan saja nanti ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan tes ya teman-teman bagaimana membuat angka 1. Saya ambil contoh. Di void loop-nya misalnya ya. Angka 1 berarti segmen B dan segmen C yang akan kita nyalakan. Berarti kita tulis digital write segmen yang B itu berarti yang pin 3. Nah, pin 3 ini kan berarti indeksnya 0, 1. Indeksnya 1 ya teman-teman ya. Berarti kita tulis pin LED dengan indeks berapa tadi? 1. Dengan indeks 1 kita akan buat menyala. Menyala berarti kita perintahkan untuk low. Ingat ya, jangan terbalik. Nah, siapa lagi yang mau kita perintahkan untuk menyala? Supaya bisa membentuk angka 1. Kita perintahkan pin LED
segmen yang C, berarti indeks kedua ya. Ini angka 4 ini teman-teman ya. Berarti indeks kedua kita perintahkan untuk low juga. Nih, jadi terbalik. Oke. Coba kita upload. Ya. Perhatikan teman-teman, dia akan mati satu persatu. Setelah itu akan membentuk angka 1. Nah, perhatikan teman-teman ya. Jadi, segmen B dan C kalau kita nyalakan, maka dia akan membentuk angka 1. Nah, sekarang kalau mau membentuk angka 2 bagaimana? Berarti kan segmen A kita nyalakan. Berarti segmen A itu kan berarti indeksnya 0. Ini saya copy saja ya, biar lebih cepat ya teman-teman. Copy. Yang nyala berarti indeks 1 juga menyala. Segmen ini ya, maksud saya segmen yang B juga menyala. Segmen B itu kan indeksnya 1. Kemudian apalagi yang menyala? 3. 3 nyala ya. Berarti saya tulis 3. Kemudian indeks 4 juga menyala. Kemudian indeks 6 ya. Oke, kita coba upload ya. Oke, dia mati satu persatu LED-nya. Ya, perhatikan teman-teman, angka 2 terbentuk ya di sini ya, teman-teman ya. Nah, apakah teman-teman sudah merasakan kesulitan di sini? Sebenarnya tidak sulit, cuman sangat tidak efektif kalau kita setiap ingin menyalakan angka harus kita perintahkan satu persatu seperti ini digital write-nya ya, teman-teman ya. Nah, disinilah teman-teman kita memerlukan yang namanya array 2 dimensi. Kita akan membentuk atau membuat array 2 dimensi yang menampung semua status dari lab ketika ingin membentuk angka 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya sampai angka 9 ya. Dari 0 sampai 9 bisa kita bentuk. Bahkan kita juga bisa membentuk abjad-abjad ya teman-teman ya. Ada beberapa abjad yang bisa kita buat di sini. Oke. Nah, mari kita buat dulu array 2 dimensinya ya teman-teman ya untuk menampung status dari nyala atau matinya setiap segmennya ya. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu array 2 dimensi, silakan cek video saya yang sebelumnya. Saya sudah bahas. Oke teman-teman. Oke, mari kita buat array 2 dimensinya. Pertama, array 2 dimensi ini kan nanti gunanya untuk menampung status dari setiap segmen kan. Apakah dia nyala atau mati. Kapan dia harus nyala, kapan dia harus mati. Nah, untuk itu tipe data dari array ini saya buat boolean. Berarti bool. Oke. Bool, saya kasih nama misalnya digit. Karena kita akan membuat digit dari 7 segmen ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk barisnya nanti kita akan memiliki 10 baris karena ada 10 digit yang mau kita nyalakan. 10 jenis digit ya dari 0 sampai 9. Itu totalnya ada 10. Berarti untuk barisnya saya buat 10. Sementara untuk kolomnya segmen itu kan ada sebanyak 7 ya, 7 segmen ya. Nah, kondisi dari setiap segmennya itu berarti ada 7 kondisi. Ya, teman-teman ya. Berarti untuk kolomnya akan saya gunakan untuk menampung nilai yang status nyala atau matinya tadi. Ada 7 ya, teman-teman ya. Berarti kolomnya ada sebanyak 7. Nah, kemudian nilai di dalamnya siapa saja. Oke. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum lihat penjelasan tentang array 2 dimensi, silakan balik ke video sebelumnya ya, supaya lebih enak mengikutinya. Oke, enter. Nah, kurung tutupnya ini agak kita sejajarkan di sini. Oke, terus jangan lupa ditutup dengan titik koma ya. Isi dalamnya nanti berupa data-data dari status nyala atau matinya LED kita nanti, segmen kita nanti ya. Berarti ada 10 baris, berarti kita siapkan 10 baris dulu di sini. Kita copy saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk yang baris terakhir tidak perlu pakai koma karena dia sudah yang paling akhir. Oke, tutup. Nah, kemudian untuk isi di dalamnya, kita isikan status dari LED ya teman-teman ya. Atau status dari setiap segmen.
ketika sebuah angka atau sebuah digit akan dibuat. Nah, untuk yang pertama saya buat angka 0. Angka 0 itu akan terbuat atau digit 0 itu akan terbuat kalau segmen tengahnya tidak nyala, sementara yang lainnya menyala. Sehingga saya buat 0,0 dan seterusnya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuhnya saya buat mati ya teman-teman ya. Mati itu berarti 1. Ingat ya, terbalik kan teman-teman ya. 0 itu kan low kan harusnya kan. Nah, low ini berarti nyala. Berarti segmen A nyala, segmen B nyala, segmen C nyala, D nyala, E nyala, F nyala. Yang G yang kita matikan. Gitu kira-kira cara membacanya ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk angka 1, berarti untuk angka 1 kan segmen yang nyala itu hanya B dan C. Berarti yang lain kita buat mati. Sehingga 1,0, yang B nyala, yang C nyala, yang D, E, F, G mati. Oke. Begitu seterusnya. Ini saya percepat saja ya teman-teman ya. Bisa teman-teman cek sendiri nanti. Oke, sudah jadi. Sekarang kita akan mengakses variabel digit ini ya, array digit ini ya teman-teman ya, untuk menampilkan segmen di 7 segmen kita, oke, berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam ini, oke. Maka dari itu, ini kita hapus dulu, kita kosongkan dulu ya ini ya, kita akan buat dari awal. Nah, sorry, yang ini jangan dihapus ya, yang pin mode ini jangan dihapus ya teman-teman ya. Ini kita hapus. Nah, coba kita akses ya ini ya teman-teman ya, kita tulis digital write. Nah, pin LED ke berapa? Misalnya pin LED ke 1 atau ke 0, oke. Kita perintahkan untuk apa? Misalnya kita mau perintahkan dia untuk menyala. Atau kita mau buat angka 0 nih ya, berarti kan ini harus menyala, oke. Maka kita akses apa? Pin, digit, kita akses array yang kedua ini, yang 2 dimensi ini, digit. Berarti kita bilang apa di sini? Berarti dia bersesuaian ya teman-teman ya. Yang indeks ke 0, maka dia ikut indeks ke pertama yang ini. Indeks ke 1 berarti ikut yang ini. Yang ketiga berarti ikut yang ini. Berarti kita cara panggilnya gimana? Digit. Berarti ini kan baris pertama ya teman-teman ya. Berarti kita tulis digit 1. Nah, kolomnya kolom ke berapa? Kolomnya kolom ke berapa? Baris pertama berarti kita tulisnya 0 ya. Dan kolomnya kolom ke 0 juga. Oke, berarti kita tulis 0. Kita tutup kurung. Titik koma. Terus kita tulis lagi digital write. Tulis yang sama kan? Kita copy saja biar cepat. Baru ini kita ganti 1. Ini masih baris pertama berarti masih 0 ini. Ini aja yang kita geser ininya saja. Berarti ini jadi 1. Kemudian begitu seterusnya ya. Coba kita copy saja ini semua. Copy. Ini ganti jadi 2. Ini ganti jadi 2. Ini ganti jadi 3. Ini juga ganti jadi 3. Ini ganti jadi 4. Ini ganti jadi 4. 5. 5. 6. 6. Oke. Totalnya ada 7 ya teman-teman ya. Dari 0 sampai 6. Nah, dengan menuliskan coding seperti ini atau kode seperti ini, nanti angka 0 akan terprint ya teman-teman ya. Coba kita upload. Oke. Perhatikan teman-teman, itu angka 0 berhasil dibuat ya teman-teman ya. Nah, kalau mau buat angka 1, berarti kita tinggal ganti aja. Berarti kita pakai baris yang kedua kan, yang ini kan. Ini kan status untuk yang
kalau mau buat angka 1. Ya kan teman-teman ya? Berarti kita ganti aja ini baris kedua atau indeksnya berarti 1. Nih, saya kasih contoh. Nih, kita upload. Ya, angka 1 dibuat kan teman-teman kan? Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau teman-teman mau buat semua angkanya, apa nggak capek kalau harus tulis satu persatu seperti ini? Tentu masih capek ya teman-teman ya. Nah, supaya lebih gampang, bagaimana kalau kita buatkan saja sebuah fungsi? Jadi enak nanti ya teman-teman ya. Oke, ini berarti kita hapus dulu nih. Ini kita hapus dulu. Kita buatkan sebuah fungsi di sini void misalkan void tampil namanya ya, untuk kita menampilkan digitnya nanti. Oke. Kalau teman-teman belum tahu bagaimana cara membuat fungsi, silakan cek di video-video sebelumnya sudah saya buat. Klik linknya ada di pojok kanan atas ya teman-teman ya. Nah, apa yang mau kita lakukan di dalam fungsi ini? Kita ingin ketika kita memanggil fungsi ini, maka digitnya otomatis terbuat. Nah, maka kita buat satu parameter di sini ya, integer, sebut saja angka. Angka apa yang mau kita buat, oke? Nah, di dalam fungsi ini kita buatkan sebuah for loop supaya cepat melakukan langkah yang tadi yang barusan kita hapus tadi itu ya teman-teman ya, itu kan sangat panjang. Nah, itu pakai for saja biar lebih cepat. Berarti for integer i sama dengan 0 sampai i-nya kurang dari sama dengan 6, oke. Berarti dia bekerja sampai i-nya 6, kemudian i plus plus. Nah, apa yang mau kita lakukan? Nah, kita lakukan sama persis yang tadi ya. Digital write, apa yang mau kita perintahkan? Pin let index ke i, oke, pinlet index ke i, koma, kita perintahkan dia nyala otomatinya dengan memanggil atau mengambil nilai yang ada di dalam array 2 dimensi, yaitu digit tadi ya, digit. Nah, untuk barisnya itu tergantung dengan parameter yang kita masukkan di sini. Misalnya angka 1, ya. Misal kita mau print angka 1, berarti dia akan pergi ke baris yang satu. Ini kan khusus untuk yang satu. Print 2. Berarti kita akan pergi yang baris kedua, baris yang ketiga ya maksudnya ya. Tapi angka 2 yang terprint nanti karena statusnya untuk segmen yang kedua atau digit yang di print nanti munculnya 2 ya. Berarti di sini kita akan tergantung sama parameter angka ya. Kemudian berikutnya untuk yang kolomnya kita akan tergantung sama nilai i ini karena dia akan bergeser satu persatu sesuai dengan nilai i-nya, oke? Cukup. Oke. Nah, begini saja sudah bisa ya, teman-teman ya. Kita coba tes ya. Kita coba tes. Kita panggil di sini tampil. Apa yang mau kita tampilkan? Di sini kita buat off dulu semuanya. Kita buat for loop dulu. Kita copy saja ini. Ini berarti digital write. Ini kita buat high semua. Supaya dia mati ya. High berarti mati. Oke, jadi ketika kita nyalakan nanti kondisi awal dari 7 segmennya akan mati dulu semua ya. Baru kita panggil fungsi tampil, misal tampil angka 0. Oke. Habis itu kita delay 1 detik. Baru kita lakukan hal yang sama. Copy. Tampil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, totalnya ada 9 digit ya. Kita tinggal ganti saja ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Oke, jadi kita panggil satu persatu, nanti kita delay 1 detik, nanti setiap 1 detik dia berganti. Oke, kita coba upload.
Selesai ya. Tuh. Perhatikan teman-teman. Sesuai yang kita inginkan. Tanpa melalui coding yang panjang ya teman-teman ya. Nah, kita buat dia lebih pendek lagi. Ini kan perintah yang berulang-ulang kita lakukan ya. Yang berganti kan cuma parameter di dalam saja. Nah, kita buat saja sebuah for loop ya. Yuk, kita buat sebuah for loop supaya lebih cepat. Ini kita hapus dulu. Berarti kita tulis for kita melakukan sebanyak 10 kali iterasi ya. Berarti kita mulai dari integer i-nya sama dengan 0 sampai i-nya kurang dari sama dengan 9. Berarti totalnya ada 10. Terus i plus plus. Nah, yang mau kita lakukan apa? Kita akan perintahkan dia untuk memanggil fungsi tampil. Nah, indeks atau parameter di dalamnya kita buat saja i. Oke, kemudian kita delay. Mau berapa lama dia muncul? Misalkan 500 mili lah ya, biar lebih cepat dikit. Oke, kita upload. Oke, perhatikan teman-teman. Sudah bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Nih. Oke, sekian dulu teman-teman videonya. Sampai di sini saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share, di like, comment, subscribe. Oke, teman-teman. See you in the next video.